kita akan mendengarkan kesaksian dan cerita bagaimana saudara kita ini yang sebagaimana dia sendiri yang mendengarkan bahwa suara Tuhan itu jelas-jelas terdengar di telinganya sehingga dia boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah Tuhan. Awalnya dia menghina, awalnya dia menghujat, awalnya dia berkata bahwa kok orang Kristen itu percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita akan mendengarkan kesaksian daripada adik kita atau saudara kita, Datuk Abdullah. Silakan, brother. Tuhan berkati. Belum ada sebulan ya. Belum ada. Ya, Itulah silakan. bukti teman-teman bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang ada, Allah yang maha hadir. Allah wujud kidambako, Allah yang ada, yang berwujud. Banyak kesaksian. Oke, silakan. Ya, silakan Pak Datuk. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Masih terbawa-bawa. Assalamualaikum. Gak apa-apa, pelan-pelan loh. Iya, kita itu bertobat tuh pelan-pelan deh, jangan terlalu orang terjun. Kristen Arab terbalik. juga yang saya tahu juga ucap assalamualaikum ya. Ya, Orang apa-apa. Kristen Arab. Jadi nggak masalah sih Kata Marisa sebenarnya. kenapa turun nih? Lanjut, Bang. Iya, kita kalau bertobat itu pelan-pelan manjat naik tangga ya. Loh, Marisa mana? Bang Yon, Marisa terpental itu. Terus terjun nanti. Iya, terbalik sabar. Kasih Pak Datuk kesempatan bicara. Nanti kita pendengar dulu. Iya, Kak Marisa ininya jarak deh. Pak Arjuna di mute. Iya, waktu kapan ya itu, udah lupa itu, waktu ikut live-nya Kak Raymond kan sempat komen-komen terus menghina Tritunggalnya orang Kristen. Terus langsung ada suara yang berbisik, mengapa engkau menghina aku, 2 kali itu. Sampai aku nangis waktu itu, langsung nangis. Pas didoakan juga kan waktu sama, kalau nggak salah Pak Raymond doakan, langsung lari ke kamar mandi terus aku nangis. Kayak anak kecil yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Artinya awal mula bagaimana Datuk mendengarkan suara Tuhan gimana gitu loh. Oh, itu pada saat aku menghina ya. Menghina ketuhanan Yesus, yang bilang kenapa kok Yesus ada 3 wujudnya. Orang Kristen mengimani 3 Tuhan. Ya, itu kan aku tidak mengimani itu sebelumnya. Terus ada suara yang berbisik, mengapa engkau menghina aku. Terdengar di telinga jelas sekali. Oh my God. Kalau boleh jujur ya, ini ceritanya sama dengan saya. Saya juga menghina Roh Kudus loh. Waktu itu, saya kan debat sama orang Kristen. Saya pengen dia masuk Islam dulu. Saya menghina-hina Yesus. Dan saya tantang Yesus, mana Yesus suruh datang ke sini kalau memang dia Tuhan. Makanya saya sering kesaksian ini ya Bang Raymond ya. Saya bilang, mana buktikan kalau Yesus itu Tuhan, suruh datang ke mimpi saya. Saya tuh tantang. Tapi saya mengetuk pintu Tuhan, di mana saya ingin sekali Tuhan hadir. Coba mana jelasin gitu. Soalnya banyak sekali kesaksian-kesaksian di luar sana yang mengatakan dia bertobat karena mendapatkan mukjizat penglihatan tentang Yeshua HaMasyiah ini, Yesus Kristus ini, Juru Selamat kita. Dan mereka terus bertobat dan dipakai Tuhan. Dan saya tidak percaya karena saya belum mengalami. Karena saya mengalami di mana saya tantang Tuhan, jam 5 saya membuka Google, saya ketik apa, keluarnya apa. Ternyata Yesus berkata, aku berkuasa di langit dan di bumi. Dan Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Di situ saya bertobat, detik itu juga loh.
Mukjizatnya nyata. Haleluya. Luar biasa. Saya juga penghina. Saya lewat gereja aja saya benci loh. Saya fanatik loh. Benci banget sama orang-orang yang berbeda iman dengan saya. Karena saya belum mengalami, jadi saya menghina. Tetapi saya dan abang yang sudah mengalami jamahan Roh Kudus, kita sekarang menjadi anak Tuhan dan percaya 100% bahwa Yesus adalah Allah yang maha hadir, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, Allah yang akan datang untuk menghakimi dunia. Amin. Aku nggak ngerti apa ini, teman nggak tahu aku mau ngomong apa gitu, karena nggak nyangka gitu loh ya, nggak nyangka gitu. Zaman Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan sendiri yang berbicara pada saya. Makanya Kak Mikana waktu itu bilang kamu sangat bersyukur sekali. Karena Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati saya, dalam hati dan telinga saya. Itu artinya Tuhan kita itu hidup, Tuhan Yesus itu hidup. Amin. Haleluya. 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 Selama aku ibadah sembahyang tuh di agama saya sebelumnya tidak pernah merasakan hal yang begini. Iya, kamu tidak pernah merasakan damai sejahtera kan? Iya. Dulu, betul. Karena Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dan saya merasakan perbedaan itu. Ketika saya mengenal kebenaran, ketika saya mengenal Mesias Juru Selamat saya, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, di situ saya merasakan kedamaian. Karena saya punya penyertaan Tuhan, punya kepastian di dalam Yesus bahwa saya akan hidup dan saya tidak akan binasa. Amin, haleluya. Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi orang-orang percaya. Amin. Iya, di apa ya, Yohanes 10 ayat 16 ya, digenapi sama Datuk Abdullah. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Luar biasa. Dan itu adalah orang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kita sebagai umat pilih. Haleluya. Ya, jadi Datuk Abdullah, kamu tidak sendiri. Saat ini kamu ada bersama-sama dengan kita dan ada orang-orang yang seperti Marisa, seperti Jen. Itu juga orang-orang itu dulu ya tidak percaya pada Yesus juga. Kadang yang tadi kamu dengar apa yang Marisa kesaksian itu kan, dia tidak percaya pada Yesus, dia penghina dan dia pokoknya sangat-sangat inilah benci orang Kristen gitu loh. Tetapi ketika Tuhan jamah dia, makanya ketika Tuhan membuka pintu tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Artinya ketika Tuhan sudah menangkap kamu, Dek, ya kan, ketika Tuhan sudah menangkap kamu dan Tuhan sudah membentuk kamu sedemikian ini, luar biasa, Dek, ya. Tetap maju dalam Tuhan. Ya, silakan kita dengar lagi dulu ya, kita teman-teman, kita diam aja dulu, kita mau dengar dulu suara Abdullah ini. Ya, kita mau dengar dulu kesaksian Abdullah selanjutnya dulu, ya kan? Karena begini, ketika Abdullah merasakan itu, Abdullah punya tangan semua gemetar, pokoknya dia langsung berlutut di kamar mandi, dia menangis. Ya, jujur. Silakan, Dek. Iya, tidak ada settingan ya. Kalau aku bohong, kedua orang tua saya meninggal ya. Aku memang betul kesaksian ini nyata. Dan di keyakinan saya sebelumnya juga di Al-Quran 5 ayat 51 itu ditulis kita tidak boleh berteman dengan kaum selain yang beragama Islam ya, seperti Yahudi dan Nasrani. Itu tapi di ajaran tapi di ajaran Kristen Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi musuh. Itu sangat luar biasa sih menurut aku. Kak Mikana juga sering kasih nasihat-nasihat mengenai kekristenan. Kalau kekristenan itu memang harus memikul salib dan bersedia dihina, dihujat, tapi harus tetap berpegang teguh pada iman. Amin. Sangat luar biasa sih. Tapi jujur aku belum sampai dibaptis ya. Datuk,
gimana apa yang kamu rasakan? Setelah Tuhan berbicara langsung kepada saya, langsung rasa damai. Iya, Hati sama dan berarti pikiran Bang. terasa damai. Iya, ada Gini yang kan yang Abang rasain seperti iya, saya. Rasanya damai, Jadi tiba-tiba Abang bentar dulu nangis. Risa, bentar. ada Jadi yang teman-teman dengar, DM, ya. Jadi ada teman-teman yang dengar DM ya, teman-teman aku dengar. Maaf, bilang suruh bentar. syahadat lagi, Ya, katanya iblis itu yang ngomong kepada saya, itu iblis. Disuruh syahadat teman-teman yang Islam, tapi kalau puji iblis Tuhan, haleluya. kalau iblis nggak mungkin saya merasakan Damai, hati yang sejahtera. damai, Yes, sukacita, ya, sejahtera betul. yang Amin. tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Betul. Yang secara sehari 5 kali aku harus sembahyang, sholat, tidak pernah aku merasakan hal itu. Oh, haleluya. Hanya mohon maaf ya, hanya sebagai rutinitas saya sembahyang, tidak seperti sekarang saya menangis kayak kayak saya menangis kepada Bapak saya sendiri. Bisa Amin. ngomong, kalau kita kan waktu dulu di keyakinan saya kan hamba, tapi kalau dalam Kristen kita adalah anak Yes. Tuhan sendiri. Iya, Amin. Karena kita Yesus telah memerdekakan betul. kita bukan lagi kuk perhambaan. Kan kalau saya berdoa biasa sembahyang, ya Allah berkatilah hamba. Tapi kalau dalam Kristen, berkatilah aku ya Bapa. Anakmu, haleluya. Beda sekali ya. Ya. Kita Langsung layakan mau ya Bang nangis ya, lagi. merdekakan ya oleh Yesus. Iya memang. Ya, jadi Aku mau jadi bertanya, teman-teman Beb. ya, jadi teman-teman sekali lagi bahwa hanya di dalam Yesus ya, penekanan ya, hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah damai sejahtera. Ketika dia naik terangkat ke surga, dia menyertai kita, dan damai sejahtera itu tinggal di dalam hati dan hidup kita. Untuk itu teman-teman yang belum percaya pada Yesus dan engkau saat ini menghina menghujat Yesus, engkau hari ini mungkin belum menemukan jalan yang benar. Nanti kami akan berdoa kepada saudara-saudara dan saudara-saudara akan menemukan kedamaian, ketenteraman hanya di dalam Yesus. Ingat ultimate dan ingat Pepo. Kalian berdua ingat Tuhan mengasihi kamu dua. Ini si akun Pepo ini pernah ajak saya sampai untuk mau debat sama saya. Saya tunggu Anda di sini Pepo. Saya mau doakan Anda biar Anda bertobat. Aku mau Dalam bertanya nama nih. Yesus. Jangan Pak Juna, jangan bertanya. Lanjutkan dulu ini Pak siapa? Pak Datuk. Silakan lanjutkan dulu. Saya belum ini ya. Luar biasa ya. Tentang apa yang tadi disuruh syahadat ya, ketika diceritakan kepada teman-teman ya, ataupun keluarga itu, coba ceritakan Pak. Iya, katanya itu dari bisikan iblis. Itu hanya bisikan iblis. Kamu harus ambil wudhu, terus sholat lagi, ucapkan syahadat. Tapi hati ini lain gitu. Ada sukacita yang lain daripada yang lain. Amin. Dan aku langsung kan langsung download Alkitab, terus Kak Mikana suruh baca ayat kitab Amsal. Jujur belum semua sih yang baca, baru beberapa ayat karena sibuk kerja juga. Terus ya, tetap disuruh semangat, dibaptis. Iya, disuruh dibaptis, tapi memang semuanya butuh proses ya. Yang penting dari hati dulu, kesiapan hati. Dan betul. mental ya, memang Makasih, karena Bang Vincent. ya kondisi keluarga juga sangat fanatik ya sekarang. Iya, karena Tapi sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku tuh menyebut aku Bang, gak usah takut gitu. Bahkan musuh kita adalah seisi Betul. rumah kita sendiri. Itu ayat Alkitab sangat luar biasa, di mana Tuhan katakan musuh kita adalah seisi rumah kita sendiri, karena kita mengikuti terang, karena kita mengikuti kebenaran. Tetapi kita ingat, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan, itu kepastian Bang, pasti. Iya, Kak Mika juga ngomong gitu, kamu harus mendoakan
orang-orang di dalam rumah kamu yang belum menerima Yesus, karena kamu akan menjadi terang buat mereka. Karena Tuhan sendiri yang sudah berbicara langsung kepada saya 2 Iya, kali itu. luar Jelas biasa. sekali sampai aku berlutut, sampai aku nangis. Aku lari ke toilet agar tidak terdengar tangisan aku. Tetapi luar biasanya kita ya Bang ya, dipilih Tuhan langsung ya Bang ya. Itu yang membuat saya sampai sekarang, wah nggak nyangka ya ternyata Tuhan orang Kristen itu yang dulu gue benci-benci malah sekarang aku malah jadi pengikuti dan sangat-sangat mencintai, bukan fanatik, karena kita mengalami Yesus, mengalami Kristus gitu loh. Kalau kita nggak mengalami Kristus, kita nggak akan sepanatik ini. Bukan fanatik ya, intinya apa ya, bagi saya Tuhan itu adalah Allah yang hidup itu teman-teman. Di luar itu tidak ada kebenaran. Karena kebenaran hanya berasal dari Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yesus juga berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah kebenaran. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran teman-teman ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Sholat terus aku bilang, ya Allah, apa sebenarnya yang sudah terjadi pada saya? Tunjukkan kepada saya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Amin. Dan pikiran ini dan hati selalu menuju kepada itu, Yesus. Ya. Amin, haleluya. Dahsyat. Dan aku yakin itu bukan suara iblis, itu memang suara Tuhan sendiri. Tuhan. Rasanya damai, sejahtera, sukacita, tiba-tiba nangis. Memang kayak anak kecil nangis sama orang tuanya gitu. Iya, merengek, berhenti tuh air mata Bang, saya kayak gitu soalnya. Kita kan dulu waktu air mata tuh terus aja keluar gitu ya. Iya. Mau menghadap Tuhan kan harus bersuci diri, wudhu, bla 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 bla. Kalau sama Tuhan Yesus kita yang penting kesiapan hati yang bersih, itu yang Tuhan Yesus mau, dan iman. Iman menyelamatkanmu. Tuhan Yesus nggak pandang kebersihan fisik, yang penting kebersihan hati. Itu yang aku baca-baca di kekristenan dan baca-baca Alkitab di HP. Mantap, haleluya ya. Iya. Makanya iman adalah kekuatan, maksudnya iman adalah keselamatan kita. Yesus juga berkata pada Yohanes pasal 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah iman yang sesungguhnya, bahwa kita tahu Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan Yesus bangkit untuk kita, ya. Jadi Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus juga berkata pada Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah Tuhan kami, Allah yang menyelamatkan. Iya, Datuk Abdullah tetap belajar, tetap membaca Alkitab, jangan putus. Iya. Ya, kalau keyakinan di Abdullah sudah kuat, baca Yohanes 3 ayat 3 dan seterusnya. Apa kata Yesus di sana? Yohanes berapa, Kak? Yohanes 3 ayat 3, baca selanjutnya. Apa kata Tuhan Yesus di sana? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jadi Datuk Abdullah harus melakukan baptisan dan perjamuan kudus. Nah, itulah perjamuan kudus itu adalah tanda bahwa kita mengingat Tuhan Yesus, mengingat akan pengorbanannya. Nah, jadi kalau Dek Abdullah sudah baca Alkitab, betul-betul imannya sudah kuat dengan Tuhan Yesus, lakukannya, jangan sampai, sebab kita sekarang umur kita tidak tahu bila masanya ya. Iya. Tetap ya, silakan Pak Arjuna. Mengingat Kristus. Pak Arjuna, silakan mau ngomong apa Pak Arjuna?
Oke, baik. Pak Arjuna. Bang Dat. Iya, iya. Saya bisa didengar? Ya, Bang silakan. Datuk. Jadi begini, ketika Bang Datuk sekarang ya, artinya Bang Datuk kan belum dibaptis, tetapi sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika Abang sudah percaya Yesus itu Tuhan, apakah keluarga tahu dan responnya bagaimana, Bang? Silakan, Bang. Kalau mama papa belum tahu ya, baru adik saya perempuan sudah tahu. Dia sudah lihat aku sedang berdoa. Kok bisa dia tahu bagaimana itu, Bang? Dia masuk ke kamar. Ngintip-ngintip. Iya, nggak ngintip sih. Dia mau panggil makan, terus aku lagi berdoa. Berdoa kan biasa kalau orang Kristen kan kunci tangan. Oh, luar biasa. Dia dengar aku ngomong Tuhan Yesus. Astagfirullah. Adik saya langsung astagfirullah. Luar biasa. Tetapi Tapi aku kan bilang jangan. Di Abdullah Iya, percayalah ngomong. bahwa adik kamu itu pasti ngikut Yesus juga itu nanti. Sebab dia yang Amin. pertama kali mendengar kamu Amin. berdoa. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Hidup itu untuk bersaksi, Bang. Iya. Jangan Iya. malu mengakui Yesus, Bang, ya. Kalau misal ditanya, kamu percaya Yesus, Abang jelasin aja, Abang saksi aja. Kesaksian Abang bagaimana, kenapa Abang percaya. Tahu aja dia dijamah Roh Kudus. Karena memang berkata-kata Yesus adalah Tuhan itu tidak mudah, teman-teman, kecuali Roh Kudus itu sendiri yang menjamah kita. Iya, gitu. Kak Mika bilang kamu bersyukur banget. Saya saja yang lahir sudah Kristen, belum pernah dijamah secara langsung sama Tuhan, apalagi bicara secara langsung. Kamu yang baru lahir sudah Islam, sudah besar baru didatangi Tuhan Yesus. Kamu harus bersyukur banget. Kamu jangan sia-siakan itu. Tuhan, ya. Iya, luar biasa loh, Bang. Itu nggak bisa dilupa itu. Langsung. Satu lagi. Ada dua hal sih yang saya mau sampaikan. Ini satunya pertanyaan. Pertanyaannya ya mau dijawab atau tidak terserahlah gitu. Asal daerah mana itu yang pertanyaannya. Tetapi saya mau katakan, Yesus datang berkata bahwa aku datang membawa pedang untuk memisahkan anak dan mertuanya, dan ibunya dan bapaknya, memisahkan anak dan orang tuanya. Jadi Bang Datuk jangan takut. Ini artinya ketika Abang bersaksi, artinya Abang memikul salib. Jadi siap dihina, siap diusir, siap dihujat, gitu, siap disingkirkan dari keluarga, seperti itu. Jadi itulah kesaksian yang harus Abang sampaikan karena Abang mendengar langsung suara Tuhan. Jadi Abang tidak takut. Begini, iman Kristen itu tidak takut. Percaya akan Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu. Jadi kita tidak takut mati karena kita percaya bahwa Yesus itu akan menyelamatkan kita dan menempatkan kita di kerajaan surga. Amin. Haleluya. Ya, begitu. Artinya jadi begini, bentar Kak. Jadi si Datuk ini, dia nggak usah bilang tempat tinggal, tapi dia dari tempat tinggal yang garis keras. Nah itu aja. Tempat tinggal nggak usah dipertanyakan. Ya, seperti yang dibilang Abang Arjuna tadi, aku datang membawa pedang. Maksudnya itu setiap orang yang menerima Yesus Tuhan, dia akan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Disitulah peperangan antar satu sama lain. Itu artinya ya, bukan membawa pedang. Ya, intinya pedang pemisah. Maksudnya pemisah. Abang ini kan sudah mengikuti Yesus nih. Nah, keluarga Abang belum gitu. Nah, itu itu maka digenapi. Kalau misal keluarga Abang membenci Abang, mengusir Abang, nggak apa-apa. Karena itu sudah penggenapan dari firman Tuhan. Berarti dengan adanya penggenapan, memang firman Tuhan itu kebenaran. Saya pribadi mengalami yang namanya intimidasi. Sahabat saya meninggalkan saya. Ada saudara itu saya artinya. Malah saya semakin dikuatkan. Oh, berarti firman Tuhan benar ya. Malah untuk saya murtadin, ibaratkan semakin firman Tuhan digenapi, semakin saya sayang sama Tuhan. Yesus berkata, kan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi
Iya, betul. Juga berkata musuh kita adalah seisi rumah kita sendiri gitu. Iya. Itu Karena kita artinya pedang itu ya. pemisah Bang ya. Jadi walaupun orang tua ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku Bang, gitu loh. Jadi gini loh, masa kita nggak mau, nggak rela gitu, kita meninggalkan dunia, meninggalkan semuanya oleh karena iman kita kepada Yesus. Tuhan Yesus aja rela mati di atas kayu salib. Masa kita tidak mau berkorban untuk Tuhan? Ada firman Tuhan katakan begini Bang, pada Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Walaupun kita harus, karena ada hadis yang menyebutkan orang yang murtad dibunuh. Ada hadisnya, saya nggak asumsi. Itu Nabi Muhammad yang ngomong. Barang siapa yang berganti agamanya, bunuhlah dia. Tetapi saya percaya, walaupun saya mati di dalam nama Yesus, saya akan selamat. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi saya. Karena saya tahu, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni oleh Tuhan saya, Yesus Kristus. Amen. Oleh darah yang kudus kita ditebus bukan oleh barang yang panah, tetapi barang yang mahal Bang, yang tidak ternilai. Darah perjanjianku, ini darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang loh. Kita sebagai orang-orang percaya bersukacita apapun yang terjadi. Bahkan Yesus berkata, kamu bukan milik dunia. Ya, kita itu bukan milik dunia Bang, tetapi kita udah milik Tuhan. Makanya kita dibenci oleh dunia. Yohanes pasal 15 ayat 19, Yesus berkata seperti ini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Maksud firman ini Abang paham nggak? Hidup dalam kedagingan Bang. Kita hidup di dunia ini, kita dibenci, dijauhi, karena kita mengikuti Yesus. Karena kita sudah milik Yesus. Saya banyak, ini teman-teman, saya banyak sekali perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti Yesus. Hati saya damai, sukacita. Karena hanya Yesus yang memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Dan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Itu saya rasakan. Tetapi penggenapan di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Saya dijauhi oleh teman saya karena saya mengikuti Yesus. Tapi saya nggak turun iman saya, malah semakin naik. Kenapa? Yesus firman-Nya adalah kebenaran. Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Luar biasa. Oleh kebenaran kita dibenci oleh dunia. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terpujilah Elohim, Allah yang luar biasa, Allah yang maha hadir, Allah yang menyertai anaknya senantiasa sampai kepada. Amin. Kita ini umat yang sudah dimerdekakan ya. Ya, jadi Bang Datuk, jangan takut kehilangan nyawa. Kalau Abang takut kehilangan nyawa, maka nyawa Abang dihilangkan. Gitu, artinya dibinasakan gitu, nyawa Abang dibinasakan dalam kematian kekal. Iya. Gitu. Untuk apa Bang? Kita memiliki dunia, tetapi kita akan kehilangan nyawa. Pada Markus pasal 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kita akan binasa. Untuk apa kita di dunia bahagia? Kita punya harta banyak, punya sahabat banyak, tetapi kita tidak mengenal keselamatan, kita tidak mengenal terang dunia, kita tidak mengenal kebangkitan dan hidup, kita tidak mengenal Allah yang benar, kita tidak mengenal jalan dan kebenaran dan hidup, kita tidak mengenal pintu mana yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang akan membawa kita kepada sorgawi, kerajaannya yang kekal. Hanya Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk apa kita kehilangan semuanya? Yaitu keselamatan kekal. Saya tidak butuh dunia Bang, saya butuh Tuhan. Karena saya percaya saya hidup di dunia ini tidak lama. Hebat-hebat orang hidup 100 tahun. Benar sekali. Jadi begini teman-teman, RT 6, jika saudara-saudara mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu hebat dan nyata, bukan rekayasa ya teman-teman ya kan, bukan rekayasa, bukan tipu-tipu, bukan dibayar baru kesaksian yang palsu dan lain sebagainya, enggak.
Saya pun juga nggak kenal Datuk Abdullah. Saya pun juga nggak kenal Marisa. Tapi kita kenal di media sosial. Dan kita keluarga kerajaan surga. Untuk itu teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu. Kiranya Tuhan Yesus menjamamu. Kami tidak memaksa orang untuk mengikuti kami, untuk mengikuti Kristen, tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu menjamah hatimu. Ya, RT 6, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Kamu berharga di mata Tuhan. Di dalam Tuhan ada banyak kali kesempatan untuk saudara-saudara mau datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu akan diberikan kekuatan, kelegaan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan Datuk Abdullah ini, ya kan? Firman Tuhan akan tergenapi bahwa satu orang diselamatkan, seisi keluarga pula diselamatkan. Jadi tugas Datuk Abdullah adalah berdoa, dan berdoa. Memohon, minta tuntunan, minta arahan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya Bro Datuk Abdullah ini keluarganya bisa melihat kehidupan Datuk Abdullah yang tidak sama seperti yang dulu. Datuk Abdullah sekarang sudah dalam terang. Datuk Abdullah tidak lagi kepada kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang kebinasaan yang hidupnya tidak sesuai. Tetapi ketika Datuk Abdullah sudah percaya pada Yesus, Datuk Abdullah ini sudah dalam terang. Makanya harus hidup baru, hidup dalam terang. Makanya kamu harus membawa pula terang itu di tengah-tengah keluargamu, dalam tingkah lakumu, dalam sikapmu, dalam setiap ucapanmu. Kamu harus membawa terang supaya adikmu yang telah melihat kamu nyata-nyata itu, dan dia akan berkata bukan lagi ya Allah, tetapi dia akan berkata pujilah Tuhan, haleluya, saya diselamatkan oleh Yesus. Jadilah terangmu bercahaya di dalam kegelapannya, Bang. 2-3 orang berkumpul berseru kepada Tuhan Yesus, dia ada di sini ya. Amin. Amin. Haleluya. Abang, saya mau tanya dong. Karena saya juga mantan Islam, Abang juga mantan Islam. Oke, teman-teman, saya turun dulu bentar. Turun dulu ya. Shalom, tetap Shalom, Mbak. Ya, shalom. Bunda. Berjuang terus ya. Harus bertumbuh, harus berbuah di dalam Yesus. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih, Mbak Jin. Ya. Luar biasa. Yuk. Saya ini kan mantan Ya, Islam. silakan, Kak. Abang juga mantan Islam. Saya mau tanya, perbedaannya di mana, Bang? Istilahnya gini, kalau dulu itu kan saya membenci orang-orang yang berbeda iman dengan saya. Karena saya mengimani Al-Maidah ayat 51, di mana di sana dikatakan jangan berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani, dan saya mengimani itu. Makanya saya lewat gereja aja tidak sudi, berteman dengan orang Kristen aja mungkin saya tidak mau gitu loh, Bang ya. Tetapi ketika saya mengikut Yesus, saya berubah. Kenapa? Karena itu adalah hukum yang kedua, mengasihi saudara kita. Jadi yang saya dulu intoleransi, dan sekarang saya toleransi karena saya mengasihi mereka. Itu adalah hukum yang kedua, di mana Tuhan mengamanatkan kita untuk mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau kita membenci saudara kita, teman-teman, aku yakin itu bukan berasal dari Tuhan, karena Allah itu kasih. Tetapi iblis adalah pembenci, pembunuh manusia dari semula. Kalau ada ajaran yang mengajarkan untuk membenci yang berbeda keyakinan dengan kita, tinggalkan, teman-teman. Tinggalkan. Itu adalah ajaran dari si iblis, pendusta. Karena pendusta, iblis itu pembunuh manusia dari semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika kita mengikuti Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, kita pun sama. Kita pun mengasihi orang-orang meskipun berbeda iman dengan kita. Kita tidak benci kepada orangnya, tetapi kepada ajarannya yang memang sesat. Ya, barang siapa yang membenci saudaranya, dia hidup dalam penyesatan.
Tapi kalau kita mengikuti Allah yang sejati, Allah yang penuh kasih, kita juga akan mengasihi saudara kita. Abang merasakan nggak hal yang saya rasakan sekarang? Yang dulunya abang intoleran atau membenci orang yang berbeda iman, malah sekarang abang mengasihi mereka. Iya, sekarang sudah merasakan banget. Iya, karena kita di mata Tuhan itu sama ya Bang ya. Kita itu apa ya? Di mata Tuhan tuh berharga gitu loh. Sampai Tuhan rela datang ke dunia menjadi manusia, merendahkan dirinya dan sampai mati di atas kayu salib untuk kita loh Bang. Dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kita akan dibangkitkan untuk hidup, bukan untuk binasa. Puji Tuhan, haleluya. Iya, teman-teman, saya akan membaca Alkitab dulu firman Tuhan. Bang Ion, mohon Bang Ion, izin Bang Ion, nanti baru saya turun ini. Silakan. Kita Ya. sharing. Saya sih terharu ya dari tadi ya, terharu mendengarkan ini. Silakan. Iya, Pak teman-teman, ada Alkitab, firman Tuhan di dalam kitab Ulangan yang saya akan bagikan kepada kita begini. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-17 bilang begini, saudara-saudara, sampai ayat yang ke-20. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk menyembah kepada Allah lain. Allah lain di sini huruf kecil ya. Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat yang ke-18 bilang begini. Maka aku memberitahukan kepada kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Artinya ini Alkitab menjelaskan, kitab Ulangan ini Musa menyampaikan kepada umat-umat Tuhan atau umat-umat Israel pada waktu itu, bangsa pilihan Allah, umat Israel, bahwasannya Alkitab mencatat bahwa tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya selain Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub ini menyembah. Ingat, ada kebinasaan, ada mati yang kekal. Tatkala saudara tidak menyembah Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah, ada kebinasaan, ada sesuatu yang Allah nyatakan dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang pertama ada keselamatan, yang kedua ada kehidupan, yang ketiga ada berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, life is choice. Hidup adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan saya dan saudara. Saudara mau percaya siapa? Allah yang mengajarkan bahwa bunuh membunuh, atau Allah yang selalu menyertai kita dan yang selalu memberikan kehidupan yang kekal kepada saya dan saudara? Tentu kita di room ini, di komal-komal ini menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon izin host. Ya, silakan. Mohon izin ya. Amin. Oke, Datuk Abdullah, ada pulpen sama kertas atau apa, gak handphone kamu satu lagi? Iya, tengah. Gak apa-apa, kan kita sama-sama belajar di sini, ya, sama-sama belajar. Karena izin aku Sis juga Marisa, izin Sis Marisa, izin bentar. Datuk ada pulpen sama kertas gak? Iya, ada. Ada. Oke, udah mulai ya, catat ya. 08 satunya 6 kali 636. Udah belum? 08 satunya 6 kali 636. Kalau ada yang persekusi kamu WA saya. 08 satunya 6 kali 08 satunya 6 kali 11. Iya.
636. Iya. Nanti saya atau Bro Aldi atau siapa yang akan jemput kamu ataupun teman-teman yang lain di daerah-daerah yang dekat kamu tinggal. Ini dengan Kak siapa ini yang ngomong? Saya Amin Wijaya. Amin Wijaya. Iya. Ya, oke. Lanjut si Marisa, sorry yang lain. Oke, wah luar biasa pertolongan Tuhan ya. Oke, saya turun ya. Oke, Marisa lanjut ya. Ulangan Oke, tadi kita itu? ulangan 30. Papa. Oh ya, saya doakan dulu. Nah, siapa? Oh iya, Saya doakan dulu. lah. Oke, saya doakan Datuk dulu ya teman-teman ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang luar biasa, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Engkau berkata bahwa menyediakan tempat yang istimewa dan luar biasa bagi kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus Allah yang hidup itu menyertai langkah Datuk Abdullah ini, memberkati kehidupannya, melindungi, memelihara di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Dia tidak pernah dikecewakan dan dia tidak pernah ditinggalkan. Dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dari ujung rambut sampai telapak kaki. Di dalam nama Yesus, pergilah engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, yang menyertai engkau dalam sakit maupun dalam kesusahan maupun dalam penderitaan. Tuhan ada bersama denganmu. Imani semuanya itu, Datuk, dan berkat Tuhan terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Imannya semakin hari semakin bertumbuh, semakin kokoh, semakin mencari Tuhan, semakin mantap di dalam Tuhan, semakin hebat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terpuji-puji namamu, haleluya. Amin, amin. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bang Raymond, luar biasa. Tuhan berkati. Amin, terima kasih Pak Raymond. Terima kasih. God bless you. Kak. Ya, Kak Marisa, aku pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ada firman terima kasih apa yang kamu kuat di dalam Yesus ya. Ingat, kalau ada yang Oke, kalau ada yang bilang, "Ayo kamu kembali lagi. Ayo kamu ikut yang lama, jangan mau." Kamu pegangan kamu 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengom-ngom dan mencari orang yang dapat ditani. Berapa Kak? 1 Petrus berapa? 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Itu pegangan kamu ya. Musuh kita itu iblis sekarang ya. Roh-roh jahat di udara. Ingat. Iya. Jangan sampai kamu meninggalkan Yesus. Kalau kamu meninggalkan Yesus, kamu akan binasa oleh karena dosa. Amin. Amin. Iya. Semangat ya. Aku pamit dulu ya. Tuhan berkati. Datuk 1 menit aja. Datuk 1 menit aja. Jadi jangan takut. Mau dari Islam mau pindah ke Kristen ada maupun pindah ke Islam, itu dijamin di dalam konstitusi negara. Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agamanya dan menjalankan agamanya. Jadi negara menjamin gitu. Baik dari Islam mau ke Kristen ke Islam, negara menjamin. Jadi kalau ada persekusi atau apa, hubungin aja WA. Ya, Datuk. Iya, kebebasan beragama ya ini. Iya, apalagi sampai ini ancaman-ancaman gitu. Ya, kamu ada bukti, kamu lapor aja, jangan takut. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kita takut tanggung sih, di dalam tapi Yesus. aku mau Tuhan Yesus selalu menguatkan tiap hari. Luar biasa. Kasihnya selalu baru. Amin ya Pak. Amin. Betul. Seorang tiap pembenci aku loh. berdoa. Iya. Kayak aku pembenci, tapi aku malah jadi alat Tuhan. Tuhan. Aku mau ingat-ingat sampai mau nangis lagi nih. Iya. Aku pamit dulu Kak Marisa. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Assalamualaikum. Ya, shalom. God bless. Shalom. Bless you. Ya kan?
terbukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sejati, Allah yang perkasa, Raja damai, Iya. penasihat ajaib, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Seperti Betul. Musa pernah bertemu dengan Tuhan dan nabi-nabi lain bertemu dengan Tuhan, dan saya pun pribadi dijamah langsung oleh Tuhan, sehingga saya sekarang percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia tetap Allah dulu dan sampai selama-lamanya. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Dialah Alfa dan Amin. Omega yang akan datang ke dalam dunia, membawa kita kepada tempatnya yang sangat luar biasa. Yesus juga berjanji, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah sebuah kepastian yang hakiki. Kemerdekaan buat kita semua. Amin. Mungkin sekian dan Amin. terima kasih. Oke, Amin. Satu lagi, Kak Bang. Marisa ya. Tambah 1 menit Ada lagi. si makanya. Elvi nih, Saya sih katanya jadi Kak saya Marisa. jadi host ya hari ini, nggak bisa apa-apa ya. Saking terharu ya ngelihat Iya benar. kesaksian atau juga jawaban-jawaban yang seperti Bapak yang tadi ya sebelumnya ya. Mantap lah, jadi saya makin dikuatkan juga gitu. Saya makin dikuatkan juga. Ternyata tidak sia-sia juga ya. Oke, izin 1 menit lagi boleh gak, host? Ya, 3 menit lah. Jadi ininya Masih nggak. panjang ya. Oke, kalau si Ibu, kalau Ibu Ini 5 Hadasa, menit. Hah? 5 Bang menit Amin. nggak boleh ya, kasih Bang Amin, dia. Ya. sebentar Bang Amin. Ini si Selfie di bawah mengatakan, di typing mengatakan Kakak Marisa tipu-tipu, makanya Udah, boleh nggak ajak dia jangan lagi? Udah jangan ada jangan dulu. di iniin, Jangan jangan ada. Dilayanin, dicuekin nggak usah nanti dia. dilayanin. Dan Karena Sis saya Marisa. saya juga dulu seperti dia. Kalau ada yang bersaksi Allah sampai saya nantang Tuhan, mana buktikan Tuhan kamu, kalau memang Tuhan kamu ada, datang ke mimpi saya gitu. Ternyata Tuhan jamah saya jam 5 sore. Memberikan saya firman Tuhan di Google pada Matius 28 ayat 18-20. Sampai sekarang saya mengikuti Yesus karena itu saya percaya tidak ada seorang pun yang berkata-kata Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kecuali Roh Kudus sendiri yang menggerakkan saya. Betul, amin. Ya. Mantap. Ya, Emang iya sih. kita lanjutin dulu nih Pak Amin nih. Iya Pak Ya, Amin oke. dulu. Sekali lagi. Pak Amin Silakan. tunggu dulu, saya mau nanya dulu sama Pak Amin. Itu Pak Datuk tadi, Pak Datuk itu udah lama apa baru? Baru. Datuk itu nama samaran Ibu. Jadi nanti kesaksiannya di YouTube-in nanti ya, kesaksiannya gitu. Ternyata dia penghujat ya, salah satu pembenci lah gitu ya. Jadi dia sering masuk ke room Mikana katanya. Saya kan awal mulanya menginjil di TikTok itu kan dulu sama Mbak Mikana, sama Pastor Raymond, sama Koko Kungin gitu loh. Dan banyak sekali di typing menghina Yesus, dan banyak sih sebenarnya kesaksian yang dahulunya menghina di typing malah bertobat. Tanyakan saja sama Mbak Mikana. Dan saya juga punya anak-anak rohani loh, dia di IG bersaksi. Jadi dengan adanya kesaksian orang-orang yang sekarang percaya Yesus, mereka juga jadi berani gitu loh. Nah dia bilang, Kak saya juga bermimpi Tuhan begini-begini, dan itu nyata banget. Dan sampai namanya Anin, dia sekarang bertobat meskipun keluarganya membenci dia sampai dia mau diusir, tapi nggak apa-apa. Jadi segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Aku percaya Tuhan setia. Dengar suaranya si Marisa, bisa nggak tidur gue nih, bisa ngimpin si Marisa nih. Kemarin ikut lomba di YouTube nggak sih? Aku aja sampai mau nangis. Ikut lomba nyanyi di YouTube kemarin. Di mana? Aku aja sampai Kemarin enggak? Aku nih sampai air mata. Sebentar sebelum lebih lanjut, ntar Pak Amin ngambek nih. Pak Amin. Oh iya, iyalah. Pak Amin ngambek 5 menit, Pak Amin. Oke. Silakan Pak Amin. Oke, jangan takut untuk bersaksi, karena Anda bersaksi itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jika Anda mengalami persekusi, sekali lagi bisa menghubungi WA saya 08 106 kali 636, atau ada kalian saudara-saudara seiman yang memerlukan bantuan hukum, saya akan mengenalkan ke Pak Herbert Aritona, Pak Batia, Pak Sandi Esi Tungkir, banyak lagi Pak Renhat.
saya akan mengenalkan kalian dan saya tidak memungut 1 rupiah pun. Jadi jangan takut untuk Mantap. bersaksi. Iya, karena ada pasalnya, teman. Mantap. Kita punya Ada kebebasan pasalnya. negara Negara ini. menjamin, di konstitusi negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agamanya dan menjalankan. Amin. Jadi janganlah malu Amin. bersaksi tentang Tuhan kita, teman-teman. Dan janganlah malu karena Yesus seorang hukuman karena Yesus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya, teman-teman, ya, oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, teman-teman, ya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih Ini karunia Sis Maria, sendiri. tunggu bentar. Ada yang komen nih. Ini Stefani ini kayak sama nih, sama kayak kamu nih dulunya nih. Naikkan aja, Bang, naikkan. Dia sekarang lagi sekolah Alkitab. Oh, Wow. wih, Naomi gimana mantap kabarnya, nih. Miss Naomi? Masih suka ini ikut-ikut ke room? Sis Naomi kita sih cuman kontak di WA ya. Masih suka. Kemarin sempat mampir juga di WA FM. Malah dia ini loh Masih. sekarang menginjil juga di YouTube ya. Dia punya channel. Oh iya. Ya, Yon, naikin dia aja tuh tuh Yon, Stefani dia Yon. tuh semangat. mana Dia semangat. Stefani? Semangat. Oke lah, waduh, saya sih udah Stefani terharu Caem. betul ya, mantap ya. Mbak Emma juga Dan itu juga loh. belum Mbak lama. Emma Dia udah melayani juga. pelayanan. Wow. Puji Shalom Tuhan. semuanya. Ya, salam. Cantiknya, cuit. Shalom Pak Amin, shalom semuanya, salam kenal. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ya. Kalau Silakan bersaksi 2 hari 2 malam. Haleluya. kalau si Stefani udah lama juga. Puji Tuhan, Belum. 2018 saya terima Tuhan Yesus. Wow. Masih baru lah ya. Masih baru. Lagi sekolah Alkitab ya. Tapi udah menginjil juga, hebat juga. Oh, udah pelayanan kemana-mana. Oh ya? Karena roh Tuhan, Miss, yang menyertai kita sampai kita semangat gitu loh. Amin. Roh Kudus turun di atas ada aliran dari tempat yang maha tinggi. Betul? Kenapa? Karena saya pribadi pun saya paling anti yang namanya debat-debat agama, ngejelasin ayat-ayat kitab suci kalau bukan Tuhan yang mendorong kita semua di sini gitu kan. Kita meninggalkan dunia gitu loh. Kita meninggalkan main-main sama teman demi mendapatkan jiwa-jiwa. Karena apa? Tuhan yang bekerja. Karena roh kita adalah roh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dan itu adalah penyertaan Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan. Kita sudah milik kepunyaannya gitu loh. Makanya kita tetap bersyukur, tetap kuat di dalam Yesus. Karena Yesus memberikan kuasa kepada kita oleh rohnya, oleh karyanya gitu.